Pada pertemuan kali ini, kami akan memberikan informasi menarik seputar tempat-tempat bersejarah yang ada di Sumatera Barat loh. Hayo, siapa yang sering pergi ke tempat bersejarah tapi nggak tahu cerita di baliknya? Nah, kami akan mengulas cerita di balik tempat-tempat bersejarah di Sumatera Barat. Stay tune ya! Nah, siapa di sini yang udah pernah ke Museum Aditya Warman? Udah tahu ceritanya belum? Jadi, museum ini berlokasi di Jalan Diponegoro, nomor 10, belakang Tangsi, Kota Padang, Sumatera Barat. Museum ini dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada 16 Maret 1977. Nama Aditya Warman digunakan sebagai penghormatan terhadap Raja Pagaruyung abad 14 Masehi itu. Museum Aditya Warman ini juga sangat terkenal di Kota Padang dan sering disebut-sebut sebagai Taman Mininya Kota Padang. Di tempat bersejarah ini banyak menyimpan benda-benda peninggalan sejarah yang sangat berharga. Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya ini membentang sepanjang 156 meter dan dibangun di atas muara Batangharau. Jembatan ini menghubungkan Kota Tua Padang dengan lokasi Taman Siti Nurbaya yang merupakan tempat pemakaman Siti Nurbaya. Pasti kepo ya, siapa itu Siti Nurbaya? Siti Nurbaya adalah seorang wanita yang dijodohkan kepada seseorang sultan karena terkait utang. Karena tidak ingin dijodohkan, Siti Nurbaya bunuh diri dengan memakan lemang beracun. By the way, jika ingin berwisata ke jembatan Siti Nurbaya, waktu terbaik mengunjunginya adalah sore hari menjelang petang, sehingga bisa menyaksikan keindahan sunset yang mempesona. Di Lubang Jepang adalah salah satu objek wisata sejarah dan saksi bisu atas pendudukan Jepang di Sumatera Barat. Panjang lubang yang terdapat di lokasi ini lebih kurang 1.400 meter, sedangkan panjang keseluruhan yang berada di bawah kota Bukit Tinggi diperkirakan lebih kurang sekitar 5.000 meter. Dengan demikian, yang terawat atau terpelihara hanya 30% dari yang seharusnya. Kegunaan utama dari lubang ini dulunya adalah sebagai basis pertahanan militer dari sekutu. Karena kegunaannya, itulah maka pembangunan lubang Jepang ini dirahasiakan. Tidak ada yang tahu pasti kapan lubang ini dimulai bangun. Hanya dapat diperkirakan bahwa pembangunan segera dilakukan setelah pembangunan Jepang pada tahun 1942. Pasti benteng yang satu ini sudah tidak asing bagi kalian. Ya, Benteng Fort de Kock. Benteng ini terletak di kota Bukit Tinggi. Zaman dulu juga Bukit Tinggi dikenal dengan sebutan Fort de Kock. Benteng ini didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Beor, sewaktu menjadi komandan dan wakil gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hingga saat ini, Benteng Fort de Kock masih menjadi saksi bisu angkuhnya penjajahan Belanda. Pada saat itu, untuk berkuasa atas Minangkabau dan sisa-sisa keangkuhannya yang masih tersirat. Dalam bangunan setinggi 20 meter dengan warna cat putih dan hijau ini. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan? Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua tempat-tempat bersejarah di Indonesia memiliki cerita dan latar belakang tersendiri. Semoga informasi dari video ini dapat menambah wawasan kalian ya. Thanks for watching.